eh, dia kepengen makan tapi fisiknya fisiknya nggak terlalu sakit, tetapi dia pengen makan. Nah, pada saat dia lihat makanan nggak nafsu makan, atau makan itu sudah di mulut itu langsung nggak enak ya rasanya, seperti itu. Entah itu pahit, entah mulut itu seperti terbakar, seperti itu. Rasanya aja ya, rasanya seperti minum air panas itu. Nah, seperti itu. Nah, itu memang kalau dibilang itu sakit, sebenarnya itu bukan penyakit utama. Bukan penyakit utama. Biasanya itu sakit karena stimulus dari penyakit utamanya. Efek bukan efek ya. Penyakit tambahan atau ya seperti itu. Jadi biasanya dia ada demam, panas, badannya panas. Kemudian kalau orang bilang panas dalam, nah biasanya ini boleh saya memberikan gambaran adalah perut itu sebenarnya rasanya penuh. Nah, rasa penuh itu berarti zat asam yang ada pada lambung itu tidak berfungsi dengan normal. Maksudnya zat asamnya berlebih atau malah tidak ada? Nah, kalau itu zat asam tetap ada. Tetap ada ya. Cuma di lambung itu mengeluarkan antinya zat asam istilahnya. Jadi antinya zat asam itu yang punya hanya Allah aja. Ya. Kenapa ya seperti itu? Zat asam itu kalau agak berlebih kan menjadikan orang itu lapar sebenarnya. Oh, malah lapar ya Pak? Ya. Gitu. Atau perutnya kosong, tidak ada makanan yang hancur-hancur, itu akan menjadikan kan namanya ini zat asam nih ya, ini ini makanan, ini kan dihancurin dengan zat asam itu ya. Nanti kan sebagian dimasukkan ke dalam usus nih, ya kan gitu nih. Sisa-sisanya gitu ya. Kemudian kan muncul zat asam lagi dari lambung, itu akan muncul zat asam, itu sunatullah. Nah, zat asam inilah yang nanti terdetek oleh lambung itu yang menjadikan rasa lapar. Seperti itu. Makanya rasa lapar yang agak berlebih bagi orang-orang tertentu perih. Tapi perih itu dikategorikan oleh banyak orang itu mah. Nah, belum tentu itu rasa lapar yang muncul itu Pak. Bisa aja itu rasa lapar yang muncul karena memang dia harus makan menurut tubuhnya. Menurut tubuhnya. Nah, kalau memang perih itu terus-menerus berjam-jam sampai seharian, nah itu baru dikatakan mah lah kasarannya. Tapi itu sebenarnya ya perih bukan karena asam lambungnya naik. Kalau dibilang asam lambung naik, ya bolehlah kalau analisa seperti itu ya. Tapi kalau saya ada sesuatu di lambung yang menjadikan lambungnya sakit gitu aja. Ya, nah pada saat seseorang itu ada anti asamnya yang di lambung itu, sehingga orang itu tidak merasa lapar. Nah, tidak merasa lapar inilah sebenarnya kenapa biasanya basic dari tidak merasa lapar ini, biasanya orang tersebut biasanya sehari-hari dia itu kalau diberi masukan atau diberi nasihat, relatif malah merasa dirinya itu lebih tahu. Saya tidak bilang menolak dulu nih, merasa lebih tahu, lebih pandai istilahnya. Jadi kalau mamanya kamu nasihatin saya itu, kamu ngomong tapi saya tanya, itu penolakan gitu Pak. Penolakan, tapi kamu nggak akan tahu gitu. Nggak tahu gitu. Nggak tahu karena kalau saya diem nolak gitu ya diem. Nah, umpamanya gitu. Nah, kecenderungan itu seperti itu. Orang yang dia tidak punya rasa lapar pada suatu ketika itu, dia punya ciri atau sifat itu kalau diberi masukan sejak dulu, bukan akhir-akhir ini, itu merasa dirinya itu lebih tahu, lebih ngerti. Sehingga nanti muncul penolakan. Dia malah lebih pintar ngomongnya daripada yang memberikan nasihat. Nah, kalau seseorang itu dia nggak lapar, dia hanya cuma merasa lebih tahu daripada yang nasihatin. Hanya itu dulu. Yang berhubungan dengan hal apa nih kira-kira Pak Ustadz? Iya, semua macam-macam ya. Ya, umpamanya kamu cerita tentang masalah
pekerjaan gitu. Pekerjaan namanya. Saya itu malah merasa lebih tahu daripada kamu. Merasa loh ya ini. Kamu cerita itu sebenarnya saya malah nimbrungi kesannya lebih pintar daripada kamu. Ini belum nolak loh ya ini. Nah, itu merasa lebih tahu, dan orang seperti itu banyak. Rata-rata kayaknya gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, itu nanti munculnya adalah penuh perut itu. Gitu. Jadi nggak ada rasa lapar, apalagi kondisi lagi sakit umpamanya. Nah, nanti kalau umpamanya orang yang kalau makan kemudian dibalikkan mutah ya, mutah. Nah, ini beda lagi. Jadi orang yang makan kemudian mutah dan seringnya seperti itu, biasanya orang tersebut itu dirinya kalau diberi masukan atau nasihat dia ngebantah. Nah, ini beda lagi nih, sudah bukan hanya cuma dia merasa lebih tahu, tapi ngebantah dengan emosi. Makanya oleh Allah Ta'ala sama, kalau dia makan dikeluarin oleh Allah Ta'ala, diizinkan keluar oleh Allah Ta'ala, karena sama dia ngebantah nasihat itu kan sebenarnya baik untuk seseorang ya, tapi dia bantah, paham? Nah, sama, makanan itu baik untuk tubuhnya. Ini yang baik, bukan minuman keras loh ya, bukan minuman keras, bukan makanan-makanan yang haram, bukan, makanan yang baik nih. Kemudian dia mutah. Nah, ini sama. Jadi perutnya menolak makanan. Jadi perutnya tidak mau sesuatu hal yang sebenarnya baik untuk tubuh. Jadi sama. Jadi analisa dari sifat-sifat manusia itu bisa dilihat dari kesehariannya apa yang terjadi pada tubuhnya. Jadi kalau umpamanya pas lagi sakit makan mutah, atau kalau enggak makan pun huwe. Kan ada itu sampai hanya ilernya saja gitu. Enggak ada yang keluar, perutnya udah keluar semua gitu, padahal nggak makan lagi, itu kan tuh. Nah, itu sama, kalau dinasihatin atau diberi masukan itu selalu nolak. Dan kalau sampai itu sudah makan sudah nggak ada, itu masih huwe terus sampai hanya iler-ilernya, ini punya tipikal ya. Jadi kalau dia udah nolak itu sampai orang yang ngasih nasihat itu udah sampai diem. Gitu ya? Iya, jadi sudah ya begitulah dia. Itu ciri manusia sebenarnya. Jadi dilihat dari secara harfiah sebenarnya kelihatan manusia itu bisa dilihat nilainya di hadapan Allah Ta'ala itu sebenarnya ketahuan. Nah, kalau seseorang itu memakan umpamanya mulutnya pahit gitu kan, gitu kalau makan mulutku pahit ya sekarang. Nah, memang biasanya mulutnya ini biasanya dipergunakan untuk selalu ngomong yang omongannya itu sebenarnya tidak nyaman didengar, tidak nyaman, jadi agak meremehkan, nggak harus marah, agak meremehkan, merendahkan, ya, seperti itu. Mulut yang pahit itu insya Allah seperti itu. Jadi makan masuk tapi pahit gitu loh. Nah, itu di mulut, jadi bukan di lambung. Jadi mulut itu berarti dia sering meremehkan. Langsung ngomong sama orang. Nggak harus langsung ngomong, gitu. Langsung ngomong bisa, di belakang layar juga bisa. Itu sama ya. Jadi umpamanya kamu nih lagi ngomong nih ke saya dengerin biasa, tapi saya tahu omonganmu salah. Nah, bisa aja omongan saya itu nggak enak. Oh, kamu itu nggak tahu apa-apa, ngomong gini. Nah, pertama itu langsung. Atau saya diem pergi ngomong sama orang lain, itu tutung tuh omongannya aja gini, kerja aja nggak bisa, ini itu omongan aja kelihatannya baik, tapi dia sehari-hari juga nggak enak sih sebenarnya omongannya gitu. Jadi keluar dari fakta omongannya. Nah, di situ nanti kejadiannya kalau dalam sehari-hari pahit mulutnya, nggak harus sakit sih, pahit gitu loh. Kalau ada emosionalnya selain pahit nanti seperti itu, kayak makan atau minum atau makan ya, ngunyah makan di mulut itu kayak minum air panas ya menurut saya ya. Itu, seperti itu. Nah, itu adalah ciri bahwa mulut kita ini memang racun istilahnya. Jadi harus difahami. Tapi kalau bagi sedulur beriman ingin belajar, ayo, udah diceritain dalam hadis Nabi bahwa mulut ini adalah pencipta dosa paling banyak.
ya. Jadi mulut harus diatur. Kalau memang itu nasihat baik ya dengerin. Sering mengalami nih penyakit yang tidak nafsu makan, Ustaz. Dari pagi malahan sampai malam tuh nggak mau makan karena tidak nafsu makan. Tapi lapar, Ustaz. Lapar tapi mau makan apa aja yang dia bayangkan gitu kayaknya nggak enak gitu. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu, Ustaz? Akhlak itu, Ustaz, sampai dia nggak nafsu makan padahal dia lapar, Ustaz. Macem-macem ya. Jadi begini, kalau dia lapar mamanya, dan tadi lapar katanya, lapar. tapi nggak mau makan. Kalau seperti itu sebenarnya dia sendiri itu banyak membutuhkan masukan atau nasihat. Tapi kalau dia diberi nasihat menyepelekan. Jadi kalau diberi nasihat itu menyepelekan, padahal dia itu begini nih namanya. Kasih masukan nih, saya ada masalah ini. Saya kan butuh nih. Kasih masukan, saya ada masalah ini. Butuh nih. Nah, Haji itu ngomong ke saya. Haji ngomong ke saya ini kan nasihat masukan bukan. Tapi saya alah itu aja. Itu. Padahal awalnya butuh. Padahal awalnya dia butuh. Paham belum? Iya, Pak. Dan orang yang seperti itu banyak. Awalnya adalah umpamanya cerita nih. Nah ini istrimu umpama kan bisa ya. Bisa kalau ini bisa. Tolong dong ini. Kamu kasih nih istri. Semampu kamu nih. Iya. Nah, nggak taunya istrimu itu malah ngomelin kamu. Padahal yang diminta ya sudah. Gitu. Iya. Itu kan sama. Iya, betul. Membutuhkan sesuatu dikasih tapi malah ditolak. Malah gitu. jadi ribut gitu loh. Nah, kalau ribut kan kamu sendiri yang tahu lah ya. Artinya berlebihan ngomongnya. Iya. Ya tepatnya ribut itu tadi. Jadi itu mirip. Itu mirip. Jadi kita butuh, udah tanya nih, tapi dikasih malah ditolak gitu loh. Iya. Dan itu orang seperti itu ada dan banyak. Kesannya dia butuh, tapi pada waktu diberi masukan ditolak. Walaupun tidak semua hal itu ditolak ya, tapi persentasenya bisa dilihat itu. Jadi dia sering menolak walaupun dia itu butuh sebenarnya. Nah itu sama. Jadi dia kepingin makan tapi lihat makanan nggak selera. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi insya Allah itu orangnya ya seperti itu. Kayak mamanya ya orang-orang begitu aja, mau orang biasa kayak mau orang menengah atau pejabat begitulah ya, butuh nih dinasihatin malah keminternya muncul, atau dia tidak reken, atau malah nyalain yang ngasih nasihat nih kan seperti itu ya. Nah itu istilahnya dia lapar tapi dihadapkan makanan yang dia suka, matanya itu nolak, nggak butuh istilahnya. Jadi itu cara Allah aja agar seorang itu menghormati orang yang memberikan masukan. Ya, nasihat itu kan baik, makanya itu adalah keluar dari jalur syariat. Jalur syariatnya yang mana? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi itu yang menurut syariat. Artinya apa? Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat atau beruntung. Diperdengarkan ayat Quran, salah satunya nasihat itu, Ustaz. Betul. Karena ayat-ayat Quran kan juga banyak nasihat baik sebenarnya. Jadi kadang-kadang dibacakan nggak sesuai apa yang namanya nasihat, Ustaz. Iya. Ayatnya nggak pas gitu. Ya itu kan beda pendapat aja. Tapi beda pendapat kan nggak ada masalah selama tidak keluar dari garis syariat. Kan seperti itu. Jadi boleh nggak ada masalah. Tapi intinya adalah mendengarkan ayat Quran itu malah bagi kita yang muslim memang harus didengarkan, diperhatikan. Apalagi nanti ada yang menjelaskan, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dengarkan baik-baik. Kalaupun mamanya yang mendengarkan ada salah dalam mentafsirkan, jangan marah dengan yang begitu. Itu khilafiyah yang kadang beliau tidak sengaja mamanya, atau karena ketidaktahuan, kan gak ada masalah sebenarnya. Jadi bukan terus
dihajar dengan keluar di YouTube. Lah untuk apa? Kan gitu ya. Berarti dia sendiri nggak yakin dengan agamanya, atau dia merasa benar. Berarti kalau dia merasa benar, dia tidak merasa punya dosa. Nah, orang yang merasa tidak punya dosa, itulah orang yang dosa besar sebenarnya. Nah, itu memang harus dikasih tahu, karena banyak di YouTube itu saling menyalahkan saudara sendiri. Duh, berarti dia merasa benar. Ya nggak usah. Lah kan saya mau syiar, lewat mana syiarnya? Ngomong dong yang baik, kan gitu ya. Syiar itu kan ngomong yang baik, memberikan masukan yang baik, tapi tidak perlu dimunculkan orang, tidak perlu dimunculkan ini, kan gitu. Nah, insya Allah seperti itu sih. Jadi seseorang kalau memang ada ini kan butuh nasihat, butuh guru, butuh ayat-ayat Quran, butuh hadis Nabi yang sahih, harus kita dengarkan, butuh penjelasan. Kadang dijelaskan oleh guru, kadang juga nggak pas dengan apa namanya dengan tafsirnya guru yang lain. Ya jangan itu diadu, karena itu hanya cuma persoalan yang khilafiyah, normal manusia aja. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau lapar itu kan membutuhkan nasihat. Gimana orang lapar dan makan terus, Ustadz? Lapar dan makan terus, ya itu beda. Oh, beda. Kalau itu memang geragas dia. Saya pikir butuh nasihat dan diterima nasihatnya semua gitu. Jadi makan terus gitu. Orang yang begitu malah kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang ada sebenarnya dia butuh nasihat, iya, tetapi malah kesannya nasihat memang didengerin, tapi nggak terlalu digubris bisa. Jadi kesannya dia makan itu banyak, tapi kok nggak kenyang, ya itu bisa. Jadi gubrisnya dia tidak marah. Tapi gini nih, saya minta nasihat sama Haji nih, saya dengerin nih. Ya, tapi nanti sehari-hari apa yang saya tanyain, enggak saya laksanakan gitu. Tapi tanya lagi gitu. Seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Atau memang dia sendiri juga geragas. Geragas itu apa saja dia makan. Seperti itu. Nah, ini juga bisa, tetapi kondisi-kondisi yang orang yang maunya makan banyak belum tentu itu berhubungan dengan nasihat, tetapi berhubungan dengan macam-macam. Saya kasih contoh mamanya sih. Dia sejak awal sudah punya pikiran kalau nggak makan mati. Nah, itu perut di sini maunya lapar sudah. Itu sudah dia setting. Kalau nggak makan sakit, mati. Kalau nggak makan bukan sakit, mati gitu aja udah. Nah, berarti dia salah. Intinya cara berpikirnya salah. Nah, di daerah lambungnya itu pasti selalu meminta makan. Karena dia salah persepsi. Mati itu bukan karena makanan, bukan karena kurang makan atau nggak makan. Wong dia puasa juga bisa kan gitu. Nah, tapi ya itu karena settingan sudah salah, ya dia akan salah. Seperti itu. Bisa ya. Yang lain ya bisa, yang lainnya intinya sih berhubungan dengan kalau yang nggak bisa makan itu berhubungan dengan nasihat, tapi kalau makannya banyak tidak secara langsung berhubungan dengan nasihat. Itu aja kuncinya, karena itu berhubungan dengan nafsu kan begitu ya. Insya Allah seperti itu. Nah, cara-caranya sama memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau mulutnya pahit, jika omongannya itu tidak enak, ngerendahin orang, pahit didengar orang kan nggak nyaman ya didengarin. Nah, itu mohon ampun terus. Nanti mulai pulih. Seperti itu. Jadi kalau ada seperti minum air panas kalau makan itu, nah itu berarti ada emosi yang disimpan di dalam bicara. Walaupun tidak kasar bicaranya, tapi tidak enak intinya. Jadi mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian kalau lambung tidak mau nerima makanan, insya Allah itu dari sedulur itu tidak mau menerima nasihat. Nanti dilihat nasihat siapa yang sering tidak mau. Bisa aja coba dilacak dengan suami. Nanti diingat, oh iya ya saya kalau diberi masukan sama suami sulit. Kalau memang dia laki-laki dengan istri, diingat-ingat, oh iya ya saya kalau istri saya ngasih masukan saya selalu nolak. Begitu-begitu aja sih sebenarnya. Atau dengan orang tua, kalau dikasih nasihat anak nolak, enggak, insya Allah tidak masuk di titik itu.
Karena kalau anak mau nasihatin orang tua harus ada adab istilahnya. Jadi tidak serta-merta langsung bapaknya salah langsung ler ya nggak boleh. Seperti itu. Jadi harus ada adab, sehingga kalau anak nasihatin orang tua kan saya juga nggak tahu nasihatnya apa. Tapi kalau nasihatnya jelas itu ya bisa aja benar, tapi ya harus ada adab di situ itu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat, karena itu bisa dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala tanpa obat. Sembuhnya cepat insya Allah. Semakin itu dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala, mohon ampunnya juga tulus insya Allah. Allah memberikan kesembuhan itu cepat insya Allah. Wallahu a'lam.